Di tengah perkembangan zaman yang pesat, kualitas tempat tinggal kita menentukan kualitas hidup dan kesehatan generasi mendatang. Inilah kisah tentang upaya kita bersama menciptakan permukiman sehat untuk Indonesia yang lebih baik. Sebelum kita lanjut, saya akan mengenalkan anggota saya, yaitu kelompok 7 yang pertama. Grimonia B taruh dengan NIM 211 1110 086. Yang kedua, Debbie Maleta dengan NIM 2411110 1011. Yang ketiga, Prestita Tambingon dengan NIM 2411110 10114. Yang keempat, Graciela Mogot dengan NIM 2411110 10118. Yang kelima, Chris Johan Sitorus dengan NIM 2411110 128. Yang keenam, Michelle Seran dengan NIM 241 1110 131. Yang ketujuh, Mica Taroreh 24111 101232. Dan yang terakhir, Vioni Asa dengan NIM 2411 110149. Tahukah Anda, lebih dari 60% masyarakat Indonesia masih tinggal di permukiman yang belum memenuhi standar kesehatan. Genangan air, sanitasi buruk, pengelolaan sampah yang tidak tepat, hingga kepadatan yang berlebihan menjadi tantangan utama. Kondisi ini bukan hanya masalah kenyamanan, tapi juga menyangkut kesehatan dan martabat manusia. Permukiman yang tidak sehat berkontribusi terhadap 80% penyakit menular di tanah air. Mari kita pelajari lebih dalam tentang penyehatan permukiman dan bagaimana kita bisa berperan aktif. Penyehatan permukiman adalah upaya komprehensif untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang bersih, aman, nyaman, dan sehat, baik dari aspek fisik, biologis, maupun sosial. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia, rumah sehat wajib memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama, akses air bersih yang mencukupi. Yang kedua, sanitasi yang layak dan aman. Ketiga, ventilasi dan pencahayaan yang memadai. Keempat, bebas dari genangan air dan banjir. Kelima, kepadatan hunian yang sesuai. Dan terakhir, struktur bangunan yang kokoh dan aman. Standar ini bukan sekadar aturan di atas kertas, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Mari kita telaah lebih dalam komponen-komponen penting dari permukiman yang sehat. Yang pertama, air bersih. Air bersih adalah jantung kehidupan sehat. Setiap keluarga membutuhkan setidaknya 60 liter air per orang per hari. Air ini harus bebas dari kontaminasi bakteri, virus, bahan kimia berbahaya, dan memiliki rasa, warna serta bau yang normal. Yang kedua, sanitasi dan jamban sehat. Jamban sehat harus memiliki septic tank yang tidak mencemari sumber air dan mudah dibersihkan. Jarak minimal septic tank dari sumber air bersih adalah 10 meter untuk mencegah kontaminasi. Ketiga, pengelolaan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi sumber penyakit dan pencemaran. Setiap rumah sebaiknya memiliki tempat sampah tertutup dan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Lanjut yang keempat, drainase. Drainase yang baik mencegah genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan penyakit. Saluran air harus terhubung dengan baik, bebas dari sampah, dan memiliki kemiringan yang cukup. Yang kelima, ventilasi dan kepadatan hunian. Ventilasi yang cukup menjamin sirkulasi udara yang baik dan mencegah kelembaban berlebih. Standar minimal luas ventilasi adalah 10% dari luas lantai. Yang terakhir, struktur dan keamanan bangunan. Struktur bangunan yang aman menjamin perlindungan dari cuaca ekstrim dan bencana alam. Dinding, atap, dan lantai harus terbuat dari bahan yang kokoh dan aman bagi kesehatan.
Dampak permukiman tidak sehat. Permukiman yang tidak sehat bukan sekadar masalah estetika, tapi memiliki dampak serius terhadap kesehatan dan kualitas hidup. Contohnya, diare. Diare masih menjadi penyebab kematian nomor 2 pada anak di Indonesia dengan 73% kasus berkaitan langsung dengan sanitasi buruk dan air tidak bersih. Selain itu, demam berdarah dengue, DBD, yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti berkembang pesat di daerah dengan genangan air dan pengelolaan sampah yang buruk. Adapun tuberkulosis atau TBC, penyakit ini bisa menyebar lebih cepat dalam rumah dengan ventilasi buruk dan kepadatan tinggi. Indonesia masih menempati peringkat ketiga kasus TBC tertinggi di dunia. Nah, dampaknya tidak hanya fisik. Permukiman tidak sehat juga mempengaruhi perkembangan mental, konsentrasi belajar anak, dan produktivitas kerja orang dewasa. Banyak pasien yang berulang kali datang dengan penyakit yang sama karena masalah dasar di lingkungan tempat tinggal mereka tidak pernah diselesaikan. Ini menjadi lingkaran setan yang sulit diputus jika tidak ada intervensi pada akar masalah. Solusi dan peran kita semua. Menciptakan permukiman sehat adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan setiap individu. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan. Pertama, peran pemerintah. Pemerintah telah menginisiasi berbagai program seperti Pamsimas, Sanimas, dan Bank Sampah untuk meningkatkan akses terhadap sarana permukiman sehat. Petugas puskesmas juga berperan penting dalam inspeksi kesehatan lingkungan dan edukasi masyarakat. Kedua, peran masyarakat. Kekuatan utama ada pada kebersamaan. Gotong royong membersihkan selokan, penghijauan, dan pemilahan sampah komunal telah terbukti efektif di banyak daerah. Dengan pembentukan kader kesehatan lingkungan di tingkat RT RW menjadi pendorong perubahan yang berkelanjutan. Ketiga, peran individu dan keluarga. Langkah kecil dari setiap keluarga bisa memberikan dampak besar. Yang pertama, menyediakan tempat sampah tertutup dan melakukan pemilahan sampah. Yang kedua, membersihkan dan menjaga saluran air di sekitar rumah. Yang ketiga, memastikan ventilasi rumah selalu terbuka di siang hari. Yang keempat, melakukan 3M+, menguras, menutup, mendaur, ulang plus menaburkan larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, Dalea, Lecanal alg. Dan yang kelima, membersihkan penampungan air minimal seminggu sekali. Konsistensi dalam tindakan sederhana ini jauh lebih efektif daripada aksi besar yang hanya dilakukan sesekali. Perubahan nyata terjadi ketika semua pihak berkolaborasi. Pemerintah menyediakan regulasi dan fasilitas, swasta berkontribusi melalui CSR, akademisi memberikan inovasi, dan masyarakat menjadi pelaksana utama. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama keberhasilan program penyehatan permukiman. Tanpa itu, program sebagus apapun hanya akan menjadi monumen tanpa keberlanjutan. Perubahan tidak selalu membutuhkan dana besar. Yang terpenting adalah kesadaran dan kemauan untuk memulai dari hal kecil. Ingat, permukiman sehat bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tapi juga tentang membangun komunitas yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Mari kita wujudkan visi Indonesia sehat melalui permukiman yang layak bagi semua. Mulai dari rumah kita, lingkungan kita, untuk masa depan kita bersama. Jaga kebersihan lingkungan, ciptakan permukiman sehat, wujudkan Indonesia sehat.